Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada empat narasumber yang sudah hadir bersama kami sore hari ini. Yang pertama ada Coach Doni Fernando Siregar yang merupakan founder utama SIA. Ada juga Abang Dagusti Lubis selaku Ketua Panpel Pelaksana Utama SIA Youth Competition 2025. Ada juga Coach Ridwan Saragi yang seorang Direktur Teknis Asprop PSSI Sumut, serta ada juga Coach Horas Sianturi dari SSB Pini PDPC Dolok Sanggol. Ya, di hari yang istimewa ini dalam Utama SIA Youth Competition 2025, sebelum preskon ini izinkan saya menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir penyelenggaraan dan event di mana untuk usia 8 tahun diikuti sebanyak 8 tim dan usia 10 tahun sebanyak 16 tim dan ada juga usia 12 tahun sebanyak 24 tim. Dan mantapnya lagi, gelaran Utama SIA Youth Competition 2025 ini diikutin SSB dari luar daerah juga yang ada di Sumatera Utara. Itu menjadi nilai plus dan luar biasanya pastinya. Baiklah, untuk sesi pertama, saya mau memberikan kesempatan kepada Coach Doni Fernando Siregar sebagai founder Utama SIA menjelaskan histori berdirinya Utama SIA itu kapan, Coach, dan pertama kali latihan di mana, serta kejadian lucu yang tak terlupakan dari Coach dari awal membangun Utama SIA itu seperti apa? Boleh dijawab, Coach? Oke, terima kasih. Utama SIA itu berawal dari halaman rumah yang kurang lebih 15 kali 15 meter. Itu terjadi karena era COVID. Jadi ketika era COVID, semua aktivitas berhenti, semua terutama yang di luar ya, yang di luar ruangan semuanya berhenti. Akhirnya saya dan anak saya latihan di depan rumah dan sering kita posting di Instagram. Dan teman-teman yang punya anak dengan seumuran anak saya akhirnya mulai bergabung satu persatu. Jadi seiring waktu berjalan, akhirnya jumlah anak yang di depan rumah itu kurang lebih 19 orang. Sementara halaman cuman sedikit. Jadi akhirnya kita cari lapangan yang lebih memadai untuk anak-anak Utama SIA. Jadi kita berawal dari jalan utama, orang tuanya berada di jalan utama, sering TST di sana dengan rata-rata ngefans sama Barcelona. Jadi akhirnya ketika kita memutuskan nama akademinya, kita berpikir kita dari jalan utama, kita ngefans sama La Masia, akademi paling hebat di dunia. Akhirnya kita putuskan menjadi Utama SIA. Itulah dasarnya kenapa lahir Akademi Utama SIA. Kurang lebih historinya seperti itu. Terus terkait kejadian-kejadian lucunya di Utama SIA, di depan rumah awalnya rumputnya tebal. Ya, kita mulai awalnya rumputnya tebal. Sampai akhirnya rumputnya botak. Karena apa? Anak-anak makin intens latihan 3 kali seminggu, hujan pun kita latihan, karena kalau nggak latihan malah rumah bisa berantakan. Jadi kita latih aja mereka di halaman rumah. Terkait kejadian-kejadian lucu ya, saat anak-anak latihan hujan, kita udah masakin air panas di rumah. Jadi ketika selesai anak-anak latihan, kebetulan istri ya sering mendampingi, akhirnya istri saya memandikan anak-anak itu semua, dimandikan pakai air panas semua, dan itu nggak berbayar. Itu semua gratis. Gak ada SPP, bola juga gak ada beli, semua kita memang apa ya, karena kita terpanggil kecintaan kepada anak-anak, era COVID juga, akhirnya ya kita inisiatif aja gitu loh. Jadi ada juga anak yang baru bergabung karena takut mau permisi ke kamar mandi, akhirnya di lapangan kencing celana. Kencing celana, kok kita lihat kenapa dia nggak bergerak, kok kenapa dia nggak kejar bola. Ternyata dia udah nahan kencing, dan akhirnya dia kencing celana di dalam lapangan. Artinya kita pelatih ini sudah sangat jauh kecebur sama anak-anak. Jadi pun saya termasuk menikmati fase-fase melatih anak-anak dari mulai aktif start yang 4 tahun sampai usia 15 tahun, dan saya menikmatinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Coach Doni pastinya atas informasi sejarah Utama SIA yang diberikan. Tapi Coach, aku kemarin tuh kan memang kalau nggak salah ngikutin Instagramnya Bang Dari Bogel kan. Jadi aku lihat tuh tahun 2020 kalau nggak salah berdiri ya. Dan Utama SIA ini jatuhnya
awal berdiri itu kayak rasa kekeluargaan antar fans Barca lah ya. Ada jatuhnya La Masia, betul nggak coach? Betul. Betul coach ya. Betul. Nah, makanya ya aku ikutin dari 2020 sampai sekarang, nggak nyangka juga sih yang cuma dari halaman depan teras rumah ya. Iya. Hari ini bisa menggelar turnamen yang luar biasa, akan ibaratnya liga turnamen ya coach ya. Iya, benar. Dan ya segini luar biasa sih kita bilang 2020 yang bukan apa-apa. Hari ini atas kerjasama dengan beberapa sponsor juga bisa terbangunlah Liga Utama Asia Youth Competition 2025. Kita nggak tahu nih gebrakan apa lagi yang mau coach buat nanti setelah ini kira-kira. Ya, kita tetap seperti konsistensi agenda kita Liga Utama Asia U8, 10, 12 tahun tetap kita selenggarakan di lapangan latihan kita Boca Junior. Terus usia 13-15 tahun kita selenggarakan di Cadika dan PPLP. Abang Bea Agusti Lubis sebagai investor, kurang lebih seperti itu. Dan ke depan mungkin kita akan tetap menggelar festival ini dan kita rencanakan bulan Desember ya. Tapi nanti setelah kita Liga Utama Asia 8, 10, 12 tahun kita akan gelar Copa nanti di bulan-bulan Oktober. Jadi kegiatan kita ini akan banyak karena memang anak-anak ini harus bertanding. Cuma idealnya memang mereka bertanding dan berlatih kembali. Jangan bertanding terus bertanding lagi besoknya, bertanding lagi, kurang lebih seperti itu, supaya mereka bisa mengevaluasi sesi pertandingan mereka menjadi sesi latihan yang cukup bagus. Oke, terima kasih Coach Doni atas informasi yang lengkap banget dan pastinya bisa jadi acuan buat kita. Selanjutnya saya mau dekat dengan ini informasi dari detail terdekat Utama Asia Youth Competition 2025. Di sini sudah hadir juga bersama kita Abang Dagusti Lubis selaku Ketua Panitia Pelaksana. Boleh Bang menjelaskan sedikit detail acara ini, kemudian apa sih rencana Abang selanjutnya untuk giat Utama Asia Youth Competition 2025 ke depannya Bang? Dan silakan Bang Gusti Lubis. Ya, baik, secara konsep kita pengen ini sebenarnya adalah agenda untuk mengisi liburan anak sekolah. Makanya sebenarnya harapan kami peserta kegiatan ini tidak hanya tertutup pada SSB atau akademi. Kami kemarin sebenarnya berharap ada juga sekolah-sekolah tingkat SD yang bisa ikut juga dalam kegiatan. Bahkan tahun ini, dalam penyelenggaraan pertama ini ada satu tim yang berasal dari kelompok pengajian kalau saya nggak salah Bang ya. Jadi itu yang kita harapkan, komunitas-komunitas bola ini semuanya ada wadahnya, ada tempatnya untuk berkumpul dan bertanding, sehingga semuanya kebagian. Karena kalau kita hanya menutup skup pada Liga atau Copa Utama Asia, timnya kan terbatas. Kita hanya bisa menyelenggarakan satu hari itu paling 12 tim sampai mungkin 16 tim, itu sudah banyak sekali. Tapi kalau konsepnya seperti ini, festival, kita bisa mengundang ini dari Dolok Sanggo, ada Coach Horas Sianturi datang jauh-jauh kemarin. Artinya mereka bisa ikut dan merasakan atmosfer sepak bola yang ada di Kota Medan. Itu konsep awalnya. Kemudian karena ini liburan, kemudian kita tahu waktunya family time, waktu keluarga. Sementara kan pasti anak-anak masih pengen main bola. Nah inilah kita konsep supaya anaknya main bola, orang tuanya liburan, nengok band, nengok festival tari, mungkin bisa kulineran. Jadi itu yang semua kita elaborasi, kita satukan supaya semuanya kebagian porsinya masing-masing, sehingga semuanya bisa menikmati. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwasanya kita berharap liburannya kali ini ada di lapangan bola, kurang lebih seperti itu. Kemudian ke depannya seperti apa, saya tetap akan ada di Utama Asia, bersama Utama Asia di grassroots. Kami mungkin yang paling dekat sekarang ini akan melanjutkan kembali Liga dan Copa Utama Asia dari usia 8 sampai 15. Sembari menunggu itu selesai, mungkin kami akan mengkonsep yang lebih baik lagi, yang lebih proper lagi, yang lebih meriah lagi. Nanti mungkin di liburan semester ganjil anak sekolah yang akan ada mungkin di Desember akhir. Jadi kami lagi menyusun plannya seperti apa. Mungkin timnya lebih banyak, atau jangan-jangan kami punya 2 tempat. Nah, kita akan konsep seperti itu. Sehingga harapan saya dengan event yang pertama ini sudah ada 48 tim. Harapannya nanti kami bisa mengundang 96 tim seperti target kami yang di awal. Kurang lebih seperti itu. Oke Bang Muslim, ini ada satu pertanyaan lagi dari kami. Apa sih harapan terbesar Abang dari Utama Asia Youth Competition 2025? Legasi kah atau apa? Terus di acara ini ada juga tadi kita lihat pentas seni serta UMKM. Ini tentu menjadi acara terbaik festival sepak bola Indonesia di Sumatera Utara, bahkan Pulau Sumatera mungkin ya Bang. Bagaimana tanggapan Abang? Kalau dibilang legacy terlalu berlebihan, tapi saya pengen ini jadi contoh. Ya, saya pengen semua event organizer atau semua penggila bola bisa mencontoh konsep ini, bahkan mungkin mengembangkannya.
Karena apa saya bilang begitu? Karena kegiatan sepak bola anak usia dini ini bukan sekedar sepak bola. Kalau kita mengacu pada kurikulum Vilanesia, izin aku saraki ya, dari usia 6 sampai 9 kan konsepnya malah lebih banyak bermain kan, main, belajar, main. 9 ke 13 baru dia belajar main. Artinya dalam fase anak-anak itu selalu ada konsep main. Nah, inilah yang kita tawarkan di sini, inilah yang kita kembangkan di sini. Nah, itu juga yang saya harapkan bisa diikuti oleh para penggiat bola atau akademi, baik itu akademi atau SSB lain, atau mungkin event organizer, supaya mengkonsepnya tidak hanya melulu sepak bola, hanya sepak bola. Sepak bola anak usia dini tetap ada konsep bermainnya, itu yang kita harapkan. Oke, cukup. Terima kasih Bang Gusti. Sekarang kita beralih ke Coach Ridwan Saragi yang merupakan Direktur Teknik PSSI Sumut. Nah, kerennya acara utama SIA Youth Competition 2025 ini tentunya pantas diacungi jempol selain mengadakan event grassroots yang terbaik sesuai acuan FIFA ya Bang ya. Juga menyentuh aspek lain seperti UMKM hingga bakat-bakat di bidang seni. Bagaimana nih tanggapan PSSI Sumut merespon kegiatan ini? Boleh silakan Coach. Baik ya, saya hadir di sini berdasarkan undangan dari Pamasia. Kemudian saya juga mewakili Ketua Asprop kita. Saya mewakili Asprop mengapresiasi ya kegiatan yang dilakukan Pamasia. Kenapa? Karena dengan adanya gelaran grassroots sepak bola ini, artinya anak-anak kita dapat memahami tentang sepak bola. Kemudian ini juga termasuk daripada program Asprop kita, bahwasanya pengembangan usia dini. Jadi artinya sekali lagi saya mewakili Ketua Asprop PSSI Sumut mengapresiasi Pamasia. Harapan saya ke depannya ini bisa ditingkatkan lagi nih Pak Gusti sama Kodo nih. Nah, jadi ditingkatkan lagi, klubnya ditambah lagi. Jadi kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita bagaimana cara bermain sepak bola yang benar. Artinya yang mereka lakukan sekarang bukan tidak benar, tapi alangkah baiknya kita mengikuti perkembangan sepak bola. Seperti yang disampaikan Pak Gusti tadi, ada fase-fasenya di dalam sepak bola. Mungkin di kompetisi yang diselenggarakan Pamasia ini kita tidak mengejar kemenangan, tetapi memberikan menit bermain kepada anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita, kemudian mengedukasi kepada orang tua siswa juga untuk memahami agar menitipkan anak-anaknya ke klubnya. Jadi sehingga mereka mendapatkan ilmu sepak bola yang mudah-mudahan bisa Sumatera Utara ini lebih berkembang lagi ke depannya. Oke. Coach Ridwan Saragi sendiri sebagai Direktur Teknis PSSI Sumut mungkin bisa menyampaikan sesuatu hal di sini terkait program kedepannya untuk SSB atau akademi di Sumatera Utara khususnya, seperti lisensi apa yang sudah bisa menangani SSB, Suratin hingga Liga 4. Lalu mungkin Coach juga bisa menjelaskan juga nih esensi dari SSB ini sebenarnya seperti apa Coach? Mencari kemenangan atau melahirkan pemain bagus? Baik, saya jawab yang terakhir dulu ya. Boleh Coach. Kita ingin menciptakan pemain yang hebat. Artinya kita juga harus menciptakan pelatih yang hebat dulu. Jadi kalau sehingga pelatihnya hebat, anak-anak kita juga pasti akan hebat. Jadi harapan saya kepada seluruh coaches yang ada di Sumatera Utara bisa memberikan ilmu pelatihan sepak bola kepada anak-anak didiknya. Makanya kita banyak menyelenggarakan kursus kepelatihan. Termasuk Pamasia juga termasuk yang sangat-sangat mendukung program daripada Asprop kita yang sudah beberapa kali menyelenggarakan kepelatihan. Ada regulasi di Asprop PSSI Sumut yang sudah saya koordinasikan ke Ketua Asprop, bahwasanya untuk lisensi D itu nanti pelatih yang akan menangani usia 6 sampai 9 tahun ya. Kemudian 10 tahun sampai 15 tahun itu nanti yang menangani berlisensi C. Kemudian 15 sampai ke 17 ataupun Suratin kita ataupun Liga 4 kita nanti pelatih yang berlisensi B. Tujuannya apa? Sehingga keilmuan ini kan diagar terus urusan sepak bola. Jadi sehingga anak-anak kita mendapatkan ilmu sepak bola yang terbaru. Jadi tidak kita lagi berpatokan kepada sepak bola yang masih mengandalkan
hanya berdasarkan pengalaman, cerita bagaimana dulu, tapi bagaimana sepak bola modern sekarang. Mungkin itu ke depannya. Oke, terima kasih Coach atas tanggapannya. Yang pastinya kita itu menjadi ilmu juga bagi kita ya, yang belum tahu pastinya. Dan sekarang ini giliran yang paling terakhir nih. Ada perwakilan peserta utama Siaga Competition 2025. Ada Bangda Horasianturi dari SSB Pini PDPC Dolok Sanggul. Bang, aku mau nanya dikit nih untuk Abang. Satu pertanyaan untuk Abang nih, gak banyak kok. Di sini yang pastinya perihal tentang utama Sia ya Bang ya, yang kegiatan hari ini. Bang, bagaimana tanggapannya terkait event grassroots gelaran utama Sia ini? Apa yang dirasakan? Apa hal-hal baru yang Abang temukan di sini? Boleh sebagai peserta nih, perwakilan peserta ya Bang, tanggapan Abang. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih buat panitia yang mengundang saya bisa duduk di sini bersama dengan Pak Mufti Lubis, begitu juga dengan Coach Ridwan Saragi, begitu juga dengan Abangda Boni Freger, untuk menjawab pertanyaan kepada kami, khususnya kepada kami yang hadir dari luar kota, artinya dari Kabupaten Humbang Asumbutan. Kami klub Pini-Pini-Pici itu adalah desa Wisata Bagasan, yang artinya seperti yang dibilang Coach Doni tadi sedikit Bang, ini 2018 karena situasi Covid juga kami bermain di ukuran 10x20 juga lapangannya. Tapi karena saya dulunya mengadakan ini karena saya memang mantan dari pemain Takam, nggak tembus ke liga karena memang dulunya otodidak, nggak SSB. Makanya dalam hal ini saya mengambil lisensi supaya anak-anak itu bisa nanti lebih dari saya, motivasi dari kampung itu bisa menjadi pemain profesional. Dalam event utama saya ini, kenapa saya berani atau mempercayakan diri mengikutkan ke sini? Sebenarnya ini adalah modal kepercayaan aja nih, modal nekat, modal gotong royong. Karena kami hadir di sini bisa mengikuti event ini di minggu yang lalu sama minggu ini hanya modal semangat, modal gotong royong dari desa. Jadi yang kami banggakan dalam kegiatan ini, utama Asia Youth Competition 2025, artinya kami dari klub Pini-Pini-Pici yang tidak pernah mengikuti kompetisi, bisa kami mengikuti kompetisi di Medan atau di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh utama Asia Youth Competition. Jadi yang pertama, kami mengapresiasi kegiatan ini terkhusus kepada utama Asia. Dan hal yang kami dapatkan di sini, bahwasanya anak-anak kampung itu sudah bisa naik level, atau yang pertama adalah kepercayaan atau mentalnya. Dan yang seperti dibilang Coach Ridwan tadi, anak-anak SSB itu sudah lebih banyak jam bermainnya dan bisa dia mengevaluasi ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia tidak sempat untuk melaksanakan atau melakukan apa yang sudah diperintahkan pelatih. Kira-kira seperti itu untuk menanggapi dalam hal ini. Mudah-mudahan ke depannya kami dari SSB Pini-Pini-Pici bisa eksis dalam hal untuk peningkatan-peningkatan, terutama mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di Sumatera Utara. Kira-kira seperti itu Bang. Iya, terima kasih Coach Horasianturi. Ya, terima kasih juga buat Coach Doni, Coach Ridwan Saragi, dan juga Bang Gusti Lubis yang udah mau menyempatkan diri waktu untuk preskon sore hari ini. Semoga apa yang Abang inginkan semua tadi bisa nanti menjadi apa ya, memajukan sepak bola Sumatera Utara dulu lah, khususnya masuk Indonesia, tapi Sumatera Utara dulu. Dan pastinya kita ucapkan terima kasih boleh berdiri sama bersalaman. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit.